Pak Kades, kami ini dipaksa ini sosialisasi. Padahal nanti memang kegiatan awalnya memang nanti ada sosialisasi Bapak Ibu sekalian, nanti yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8 Denpasar. Itu adalah langkah pertama, yaitu akan mengundang seluruh stakeholder yang ada untuk membahas. Biasanya dilakukan di kantor pemerintah daerah setempat, atau kalau ada hotel di sekitar sini biasanya di hotel yang ada di sekitaran sini. Nah, setelah pelaksanaan sosialisasi dan sebagainya itu, nanti Bapak Ibu sekalian akan dibentuk yang namanya tim inver namanya. Tim inventarisasi dan verifikasi. Jadi mungkin kalau tidak salah berdasarkan pengalaman yang ada, anggotanya sekitar 10 lebih kurang Pak. Itu gabungan dari yang mungkin tadi sudah disebut Pak Kabak itu, yang gugus tugasnya itu mulai dari camat, kepala desa, BPN, dari dinas LHK dan pihak terkait, itu lebih kurang 10 orang. Nanti kita lihat, nanti ada SK-nya nanti Bapak Ibu sekalian yang akan diterbitkan oleh di Menteri dan akan hadir di wilayah Bapak Ibu sekalian itu mungkin sekitar 10 harian prosesnya. Itu dalam rangka apa? Pertama melihat dan mengukur yang Bapak usulkan tadi. Nanti awalnya nanti Pak Kades nanti akan mengusulkan kembali ke tim nanti beserta nanti bukti-bukti yang sudah ada. Nah, setelah itu tim akan turun melakukan inver mungkin sekitar 10 harian sampai kepada persilnya itu, luasnya apa yang ada di situ, dasar kepemilikannya apa. Nah, baru setelah itu ada beberapa kali rapat nanti Pak, yang akan diundang juga nanti timnya, kepala desanya. Nah, baru disusun laporan dan usulan beberapa hal yang mungkin temuan di lapangan Pak. Kami tim pelaksana dinas LHK, Balai PKH Denpasar itu hanya berwenang untuk melaksanakan beberapa hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti mengumpulkan data fakta dan menyampaikan laporan. Dan kami perlu camkan, kami tidak menjanjikan apa-apa dan kami tidak perlu dikasih apa-apa dalam pelaksanaannya. Semua pembiayaannya sudah dari pemerintah pusat. Nah, ada namanya tim inver pusat. Itulah yang akan memberikan rekomendasi kepada Ibu Menteri, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena yang berwenang untuk urusan kehutanan itu adalah Ibu Menteri LHK. Jadi panjang prosesnya. Untuk Bapak Ibu ketahui, yang tahun kemarin kami sudah di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini yang terakhir 3 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Lombok Utara. Nah, yang paling penting ini Pak Kabak, dasar pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021 adalah namanya peta indikatif PPT PKH yang diterbitkan oleh Menteri LHK. Kemarin saya dapat kiriman dari Mas Anom juga bahwa pemerintah KLU sudah mengusulkan ke Ibu Menteri. Nah, harapan saya nih Pak Kabak, karena dasar bekerjanya tim ini adalah peta indikatif, jadi kalau di luar peta itu tidak akan dilayani. Oleh karena itu saya berharap dari pemerintah KLU, Pak Bupati dan jajaran, termasuk Pak Kades, untuk tetap mengawal yang sudah diajukan ke Menteri. Karena itu dasarnya yang pertama Pak Kades.
Poin penting kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan infer PPTPKH nanti harus menyiapkan segala bukti yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Bukti dukungnya nanti. Nah, itu yang akan menjadi bahan yang akan dibahas lebih lanjut dan akan dibawa sampai ke Jakarta, dan itu nanti ada bermateri semua nanti. Sesuai kewenangan yang ada batasan-batasan yang harus kami penuhi. Nah, pada saat sosialisasi nanti akan disampaikan Pak Kades oleh pejabat yang berwenang sebagai ketua tim PPTPKH-nya nanti. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk tetap bersabar mengikuti proses, karena kalau bahasa saya dengan teman-teman di ATR BPN di Kanwil, saya sampaikan sertifikat atau hak kepemilikan itu adalah proses produk hukum, Pak. Jadi kalau produk hukum itu harus kuat. Jadi kalau kita misalnya seperti sekarang ini ada kesepakatan Pak Kanta ya, bahwa kalau mau menerbitkan sertifikat dari Kanta harus ada rekomendasi dari Kehutanan dan dari BPKH. Nah, itu kenapa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang mengajukan permohonan itu, ya lebih baik bersabar 2 minggu atau sebulan untuk menunggu surat itu, karena surat itu berlaku seumur hidup, Pak. Apa salahnya kita bersabar 2 minggu atau 1 bulan untuk menunggu satu surat itu, tapi berlakunya untuk seumur hidup, karena itu produk hukum, Pak. Daripada kita digugat di belakang hari, kita nggak punya kekuatan. Berharap ini Pak Kades, kalau ada kegiatan misalnya hal-hal yang terkait dengan kehutanan, mohonlah didukung Pak Kades. Karena apa? Apapun hasilnya nanti setelah proses ini, tidak ada ganti rugi atau apapun namanya terkait dengan kegiatan-kegiatan sudah berlangsung. Maksudnya misalnya kalau ada kegiatan penanaman tahun ini misalnya, hasil tanamannya untuk Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami mohon bantuan, mari kita tetap sama-sama menjaga status yang ada dan kita tetap sama menjalin silaturahim, karena kalau sudah tidak bisa bicara itu susah juga nanti Pak Kades. Jadi tetap kita bangun komunikasi, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan insya Allah dengan komunikasi dan silaturahim. Mungkin itu pengantar dari Tian, nanti mungkin dari Pak Jadi mungkin bisa menambahkan sebagai perwakilan dari BPKH yang mungkin kalau bisa disampaikan tanpa izin sebenarnya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, karena beliau hadir hari ini sebenarnya untuk berkoordinasi dengan Pak Kades, Pak Kabak, dan ini. Tapi tidak apa-apa, ini forum yang baik sebagai langkah awal kita untuk memberikan mungkin semacam beberapa informasi yang mungkin bisa disiapkan. Nah, tadi yang mungkin yang paling penting adalah terkait dengan data, kebutuhan data yang Bapak Ibu punya nanti, karena itu akan menjadi bahan lampiran usulan nanti ke Menteri LHK. Kebetulan diajak ke sini untuk sebagai gambaran awal terkait kegiatan infer PPTKH, mungkin yang Bapak Ibu sekalian kenal dengan sebutan TORA. Jadi kegiatan infer ini adalah kegiatan mengidentifikasi atau mendata, memverifikasi terkait penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan ini banyak rangkaiannya, seperti yang Pak Kabit bilang barusan. Kegiatan awal ini saya koordinasi dengan pemerintah kabupaten, utamanya di pengelola kawasan hutan. Lalu nanti ada kegiatan yang namanya sosialisasi infer PPTKH Bapak Ibu. Nah, di sanalah kumpul tim infer, baik itu dari provinsi, dari kabupaten, termasuk perangkat-perangkat desa yang menjadi objek dari infer PPTKH atau TORA ini. Jadi akan dilaksanakan kurang lebih di Maret ini Bapak Ibu sekalian, nanti resminya akan kami undang. Di sanalah Bapak Ibu nanti ada pejabat kami yang memang berwenang menyampaikan apa itu pengertian dari infer PPTKH, kriteria apa saja yang boleh diajukan untuk permohonan PPTKH,
bagaimana alur permohonannya itu dari Inver PPTKH, termasuk tim, dan bagaimana cara pengisian formulir permohonan Inver PPTKH. Di sanalah kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian antusias dan mengikuti acara tersebut. Nanti dari perwakilan desa akan kami undang secara resmi. Di sana akan secara jelas akan kami paparkan, karena kewenangan juga dari atasan kami, dan semua tim nanti akan ada dilaksanakan di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah permohonan sosialisasi ini, nanti akan ada waktu kami berikan untuk permohonan terkait Inver PPTKH ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam objek itu bisa mengisi formulir nanti sesuai dengan yang dijelaskan pada saat sosialisasi, lalu dikumpulkan ke kepala desa. Kepala desa nanti mengajukan lagi ke Bupati Lombok Utara, baru dari Bupati Lombok Utara itu akan mengajukan lagi kepada tim Inver, di mana permohonan itu akan kami seleksi lagi Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tadi yang sudah disebutkan PP 23 tentang penyelenggaraan kehutanan yang diturunkan menjadi Permen LHK nomor 7 tentang perencanaan kawasan hutan, seperti itu. Setelah sudah diseleksi dan mana formulir yang memenuhi dengan peraturan dan kriteria itu, akan ada tim Bapak Ibu yang turun, yang tadi disebutkan mengukur itu. Semua permohonan itu akan kami cek satu persatu, apakah sesuai dengan tidak dengan kenyataan di lapangan. Seperti bermohon permukiman, ternyata pas kita lihat, oh ini hanya pondok kerja, seperti itu. Nanti semuanya itu akan diseleksi Bapak Ibu oleh tim, dan yang turun itu dari berbagai pihak, termasuk dari provinsi, dari kabupaten, akan turun ke lapangan mengidentifikasi dan memverifikasi hasil dari permohonan itu. Setelah selesai dari lapangan, tim itu akan mendata dan melihat kebenaran dari permohonan itu. Nanti tim verifikasi yang terdiri dari banyak stakeholder itu yang memutuskan ke arah pola mana terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan hutan ini. Dan nanti tetap untuk hasilnya itu pusat Bapak Ibu Menteri yang memutuskan.